haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Amma ba'du, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur. Dialah Allah As-Syari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama senantiasa istiqomah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan begitu kelak di yaumil akhir kita semua adalah termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung yang kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Allah, surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fiha abadan, mereka kekal selamanya di dalamnya. Yang kata Allah surga itu adalah uiddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan orang itu adalah kita semua pendengar buat hati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani, mengamalkan segala hadis-hadis, segala petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di hari Ahad sore ba'da asar kita 1 jam ke depan akan bersama dalam program obat hati, yaitu di radio kesayangan kita, radio 106,6 KIS FM. Dan insya Allah sore ini alhamdulillah saya ditemani oleh Mbak Rania sebagai announcer kita. Dan biasanya saya ditemani oleh tuan guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Arkan LCMA. Sambil menunggu kedatangan beliau, izinkan saya Al-Fakir memulai tema pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu yang berjudul berbuat baik kepada keluarga dan juga kerabat. Ya, berbuat baik kepada keluarga dan juga kerabat. Itulah seputar tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini dalam program Obat Hati. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik pada keluarga dan kerabat berkaitan dengan ayat ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsana wabizil kurba wal yatama wal masakin wal jari dzil kurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Yang artinya, pendengar hati yang dirahmati Allah, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, yaitu kedua orang tua. Wabizil kurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat. Wal jaril junub, dan berbuat baik kepada kaum kerabat dan juga anak-anak yatim, ya. Kemudian wasahibi bil jambi wa banis sabil. Kemudian juga diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Begitu juga berbuat baik kepada teman sejawat. Begitu juga dengan ibnu sabil dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. An-Nisa ayat 36. Ma'asyiral muslimin, pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini surah An-Nisa ayat 36 dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada istri dan anak-anak, berbuat baik kepada dua orang tua, yaitu ayah dan ibu, berbuat baik juga kepada kaum kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh. Kita juga diperintahkan berbuat baik kepada teman sebaya atau teman sejawat. Begitu juga kita diperintahkan berbuat baik kepada anak-anak yatim piatu, hamba sahaya yang kita miliki. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita merenungkan surah An-Nisa ayat 36 ini karena ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita berbuat baik kepada kedua orang tua tidak lain dan tidak bukan melainkan ia karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia. Jadi berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, bukan saja kita melakukannya karena ia dipandang baik oleh manusia, tetapi di sana ada nilai-nilai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaikan kita kepada keluarga, kebaikan kita kepada istri, kebaikan istri kepada suami, kebaikan suami kepada anak-anak, kebaikan suami kepada kedua orang tua, baik orang tua suami sendiri maupun orang tua daripada istri, maka itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita melaksanakan perintah itu, kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah pahala itu akan Allah balas dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar hati yang dirahmati Allah, bahkan tidak cukup sampai di situ. Kita bukan hanya diperintahkan berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada ibu bapak, bahkan kita diperintahkan berbuat baik kepada teman sebaya atau teman sejawat. Maka kalau bisa, berbuat baiklah kepada teman sejawat apabila ada yang mungkin butuh pertolongan atau mungkin membutuhkan sumbangsih tenaga dan pikiran, maka mari kita bantu tentang teman-teman sejawat kita yang mungkin memang mereka membutuhkan kebaikan daripada hati kita. Begitu juga kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik kepada anak yatim piatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa orang yang menghardi anak yatim adalah disebut sebagai pendusta agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itulah orang-orang yang suka menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang fakir miskin. Maka mari kita jauhkan diri kita dari sifat-sifat tercela, yaitu sebagai orang yang suka menghardi anak yatim. Mari kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik, yaitu suka memberi makan anak yatim piatu dan suka memberi makan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Sebab begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, sehingga kita melakukan perbuatan tersebut bukan hanya sekedar dia dipandang baik oleh manusia, bukan hanya sekedar karena ingin kita dibilang baik oleh manusia, tetapi dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak siapapun yang melakukan perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap amal kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda, yang insya Allah akan menjadikan pelakunya mendapatkan kemuliaan, kebaikan, dan kemenangan yang sesungguhnya di negeri akhirat yang abadi kelak.
Pendengar Rahmat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang hari ini dia tidak suka berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga kadang antara suami dan istri itu kadang-kadang terjadi perdebatan. Ada kadang suami yang ingin berbuat baik kepada orang tuanya tetapi dihalang-halangi oleh, ada mungkin sebagian oleh istrinya. Atau juga sebaliknya, ada istri yang ingin berbuat baik kepada orang tuanya tapi dihalang-halangi oleh suaminya. Ini adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan tadi di surah An-Nisa ayat 36 bahwasanya kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada teman sejawat, begitu juga berbuat baik kepada anak yatim piatu dan juga berbuat baik kepada hamba sahaya yang kita miliki. Karena Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada umatnya ketika beliau hendak meninggal dunia. Rasulullah berwasiat kepada kita as-shalah, as-shalah, as-shalah. Kerjakan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kemudian diperintahkan dan berbuat baik kepada hamba sahaya yang kalian miliki, kata Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita melihat hari ini, tentunya hamba sahaya sudah tidak ada. Yang ada hari ini mungkin adalah apa yang disebutkan di dalam ayat tadi, yaitu keluarga, itu istri dan anak-anak, kaum kerabat, termasuk kaum kerabat dari istri, kaum kerabat dari suami. Itu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala berbuat baik. Seandainya misalnya ada rezeki berlebih, maka bagilah rezeki berlebih itu kepada keluarga kita, ya. Begitu keluarga dari istri maupun keluarga dari suami. Begitu juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim piatu. Kenapa? Karena anak yatim piatu itu telah kehilangan seseorang yang seharusnya mengayomi, menopang dan mengurusi hidupnya. Sehingga kita harus berbelas kasih kepada anak yatim piatu tersebut. Oleh karena itu, sayangilah anak yatim piatu. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, aku dan anak yatim piatu kelak akan sangat dekat jaraknya di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh karena itu, jangan sampai kita adalah termasuk sebagai orang-orang yang menghardi anak yatim piatu. Jangan sampai kita terkategori sebagai orang-orang yang pelit karena tidak mau berbuat baik kepada kaum kerabat. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai suami, yaitu mencukupi nafkah di dalam rumah tangga, mencukupi nafkah bagi anak-anak kita, maka kalau ada rezeki berlebih, tak ada salahnya kita berbagi rezeki itu kepada keluarga kita, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Kadang-kadang ya Mbak Rania dan pendengar Rahmat Hati, ya, sering ini terjadi perdebatan, ya, di antara keluarga kaum muslimin, ya, sehingga mungkin ada yang pilih-pilih, ya, sehingga ada istilah di kita ini dikatakan, oh kaum mumea na cocok irasaho, katanya kan, kaum mumea na pade dirasaho, katanya. Jangan sampai begitu. Jadi seorang suami ataupun istri harus bersikap adil, ya, dalam berbuat baik kepada keluarga, ya. Sebagaimana suami berbuat baik kepada keluarganya, maka begitu juga lah hendaknya suami berbuat baik kepada keluarga istri, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman sejawat. Maka ini adalah akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. Jadi kalau ada rezeki berlebih, tidak ada salahnya Mbak Rania dan pendengar Rahmat Hati misalnya, ya sesekali kita ajak teman-teman kita makan, ajak teman-teman kita minum, ya. Ini merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada teman sejawat. Begitu juga berbuat baik dengan tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, sebagaimana dalam ayat tadi disebutkan, wal jarijil kurba wal jarijil junub. Berbuat baik kepada tetangga dekat dan berbuat baik kepada tetangga jauh, ya. Jadi kalau misalnya Mbak Rania dan mendengar Rahmat Hati, misalnya kita di rumah lagi masak kolak, ya, misalnya, atau lagi masak gulai sumur ayam, ya, kita ingat ada tetangga kita, maka bagilah sedikit rezeki, ya, yang Allah karuniakan kepada kita, ya. Antarkanlah, ya, sebagian dari rezeki itu kepada tetangga kita, ya. Mudah-mudahan dengan berbagi rezeki itu sehingga Allah menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa saling cinta di antara sesama kita yang bertetangga. Karena memang kelak di hari akhirat
Allah akan menghadirkan dua orang nanti yang bertetangga yang mereka saling berselisih, maka merekalah nantinya yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala jamil akhir kelak kalau tidak baik kepada sesama tetangga. Jadi yang dinamakan tetangga di dalam Islam adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping belakang, maka itu adalah tetangga kita. Maka tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga yang jauh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik. Baik itu kepada tetangga dekat maupun kepada tetangga yang jauh dari kita. Maka semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik kepada tetangga tersebut, berbuat baik kepada mereka dengan kita berbagi daripada kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin Mbak Rania ya, kalau mungkin ada tetangga kita yang sakit, ya kita mengunjungi mereka yang lagi sakit, ya mendoakan mereka, karena itu adalah hak-hak dalam bertetangga. Kemudian juga kalau kita misalnya diundang, maka kita hadirilah undangan itu. Karena Rasulullah SAW ya ketika dulu beliau di masa beliau ya adalah orang yang suka menghadiri undangan apabila diundang. Beliau juga itu kalau ada sahabatnya yang sakit, ada tetangganya yang sakit, beliau suka menjenguk tetangganya yang sakit. Lalu mendoakan bagi mereka kebaikan, mendoakan bagi mereka kesembuhan. Dan ini semua merupakan bagian daripada akhlak-akhlak mulia, merupakan bagian dari adab-adab mulia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita tiru akhlak tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh teladan yang terbaik bagi kalian pada diri Rasulullah SAW. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang yakin bahwa kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia yakin akan suatu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Allah taala, maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan di dalam kehidupannya, terutama di dalam berbuat baik kepada keluarga, terutama di dalam berbuat baik kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, berbuat baik kepada anak yatim piatu, dan berbuat baik kepada hamba sahaya yang dia miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung ayat itu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Oleh karena itu, pendengar rahmat hati yang dirahmati Allah, janganlah kita menjadi orang yang sombong kepada keluarga kita. Jangan kita menjadi orang yang sombong kepada kaum kerabat kita. Jangan kita menjadi orang yang sombong kepada anak yatim piatu dan kepada hamba sahaya yang kita miliki. Begitu juga jangan kita menjadi orang yang sombong kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Semuanya harus kita pergauli dengan cara yang baik, yaitu dengan bergaul dengan sebaik-baik cara dengan mereka, yaitu berbuat akhlak sebaik-baik akhlak yang mulia kepada mereka. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana adab-adab dalam berkeluarga, bagaimana adab suami terhadap istri, bagaimana adab suami terhadap anak-anak, begitu juga adab suami istri terhadap tetangga kaum kerabat. Semuanya adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, yaitu untuk mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada tetangga, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Tidak hanya mulia di dunia, tetapi kita juga akan mendapatkan kemuliaan kelak, yaitu di negeri akhirat yang abadi, dengan mendapatkan balasan yang sempurna, yaitu balasan yang tiada akhir, balasan yang tidak ada bandingnya dengan dunia. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, antara suami dan istri, maka berbuat baiklah, terutama suami kepada keluarga. Ya, jangan pelit-pelit jadi suami, ya. Jangan pelit kepada keluarga kalau memang Allah lebihkan rezeki. Kenapa? Karena harta itu tidak akan dibawa mati, kecuali harta yang dipakai untuk beramal soleh, beramal baik. Termasuk harta yang diberikan, rezeki yang diberikan kepada istri, rezeki yang diberikan kepada keluarga. Maka inilah kelak yang akan menjadi penolong bagi kita di yaumil akhir kelak. Oleh karena itu,
Siapa yang pelit terhadap hartanya dengan kikir terhadap keluarganya, maka kelak kata Allah, harta itu akan digosokkan ke dalam punggung orang-orang yang kikir terhadap hartanya, tidak mau berbuat baik kepada keluarga, tidak mau berbuat baik kepada kaum kerabat, maka ini akan menjadi penyesalan di yaumil akhir. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha bersungguh-sungguh menanamkan di dalam diri kita bahwa berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada tetangga jauh, tetangga dekat, anak yatim piatu, dan hamba sahaya yang kita miliki adalah sebuah kemuliaan, yang kemuliaan itu kelak akan dibalas Allah dengan cahaya bagi orang-orang yang beriman, yaitu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita semua dimanapun berada, termasuk keluarga kita, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana Rasulullah dengan mulianya berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan mendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, rumah tangga kita adalah baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan sebagai pembuka pada kesempatan obat hati kali ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti alhamdulillah kita baru saja selesai mendengarkan tausiah yang bermanfaat dari Ustadz. Sebelum kita masuk ke segmen tanya jawab, mari kita jeda sejenak. Sahabat bisa menyiapkan pertanyaan baik itu seputar tema maupun di luar tema pada hari ini melalui SMS maupun WhatsApp 0812625166 ataupun melalui nomor Facebook kita Kiss FM pada Yusti Dimpuan. Jangan kemana-mana, pada terus di 106,6 Kiss FM, inspirasi Anda.
Ya ada Sudah menunjukkan pukul 17 sore. Sahabat KIS, saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya ada hal yang harus diperbaiki pada diri Anda, bukan malah menyalahkan orang lain. Sahabat KIS, sesaat lagi Anda akan mendengarkan berita utama hanya di KIS FM. Assalamualaikum sahabat KIS, berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Rania Safia. Dari Kota Bandung dikabarkan kebakaran melanda permukiman warga Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dilaporkan ada 6 rumah warga yang hangus terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Sony Batiar mengungkapkan sahabat KIS bahwa objek terbakar rumah milik Bapak Sugito, Bapak Rijal, Bapak Prima, Bapak Suradi dan Bapak Fendi serta Ibu Maman. Salah seorang saksi bernama Sugiarto, 80 tahun, mengungkapkan sahabat KIS bahwa api pertama kali muncul di rumah tangganya setelah api membesar dan menyambar ke rumah lainnya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari Toba dikabarkan perlombaan olahraga lari maraton yang dilaksanakan di Bali G pada Ahad 23 November 2025 hari ini didukung banyak sponsor dan dinas kesehatan. Sponsor berasal dari Bank BRI, BTN, Mandiri, BCA, Inalum, Mayora, Indosat, Toba Pupuk Lestari, dan masih banyak lagi yang merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut. Dinas Kesehatan memberikan dukungan berupa 3 unit ambulans roda 4 dan 4 ambulans roda 2 dan 20 personil serta 6 orang dokter untuk melayani para pelari sebanyak 1.584 orang. Sepanjang rute ada ambulans roda 2 yang mendampingi para pelari. Dokter juga bersiap di pos untuk melayani para pelari. Perlombaan lari sejauh 5 km tersebut dimulai pada pukul 6 sahabat KIS oleh Wakil Bupati Toba Audi Murfi Sitorus. Sepanjang pertandingan hingga usai tak ada peserta yang mengalami gangguan kesehatan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Demikian berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan berita utama berikutnya 1 jam ke depan. Saya Rania Safia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja mendengarkan berita utama hanya di KIS FM. Ada 2 kaki yang sangat disukai Allah, yaitu kaki yang dilangkahkan untuk menunaikan sholat fardu dan kaki yang dilangkahkan untuk silaturahmi. Al-Hadis. KIS Motivation. KIS Motivation. KIS Motivation. KIS Motivation. Sahabat, kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, namun kemenangan atas diri sendiri. Berpacu di jalur keberhasilan diri adalah pertandingan untuk mengalahkan rasa ketakutan, keengganan, keangkuhan, dan semua beban yang menambah diri